Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama Pak Indra dalam pelajaran tematik bab kewirausahaan. Berikut adalah judul topik kita hari ini adalah kerjasama ekonomi ASEAN. Di dalamnya ada informasi sekitar ASEAN Food Festival, ASEAN Free Trade Area, dan masyarakat ekonomi ASEAN. Festival Makanan ASEAN. Jadi pada ulang tahunnya berdirinya ASEAN ke-50, Indonesia menjadi salah satu penyelenggara Festival Makanan ASEAN. Nah, ini di mana? Di Kota Tua. Di sana juga ada festival literasi ya. Dan dilaksanakannya di mana? Di Kota Tua tanggal 5-6 Agustus 2017. 5 sampai 6 Agustus. Dalam rangka apa diadakan? Ya, memperingati ulang tahun ke-50 ASEAN. Ini juga merupakan bagian dari kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kerjasama ekonomi ASEAN. Jadi, kerjasama ini mencakup sektor perindustrian, kemudian perdagangan, pembentukan kawasan perdagangan bebas atau AFTA, pariwisata, dan lain-lain. Ya, berikut ini kita akan kupas tuntas mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan beberapa contohnya. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi sektor industri. Untuk sektor industri, kerjasama dilakukan melalui AICO, ya, ASEAN Industrial Cooperation. Ya, proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi pasin, dan abu soda. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti Aceh, ya, itu ada pabrik pupuk, ya kan. Kemudian di Malaysia juga ada pabrik pupuk urea. Kemudian ada lagi di Filipina pabrik industri tembaga. Kemudian ada vaksin di Singapura dan abu soda di Thailand. Nah, yang kedua adalah kerjasama ekonomi sektor cadangan pangan. Penting sekali bahwa pangan ini untuk ketersediaan sebuah negara agar tidak kekurangan rakyatnya. Di antara negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, ya, itu memang dikenal sebagai lumbung padinya ASEAN. Kedua negara ini berkomitmen sebagai penyedia cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN masih berlaku hingga hari ini. Tak hanya itu, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. Jadi kalau sewaktu-waktu ada satu negara yang terkena musibah, maka cadangannya pun habis. Nah, negara-negara inilah yang akan menyokong. Baik, yang ketiga adalah kerjasama ASEAN melalui kawasan perdagangan bebas atau kita kenal dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu kawasan perdagangan bebas dalam bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapatkan fasilitas khusus. Misalnya tarif efektif bersama yang hanya 5-10% per produk baik ekspor maupun impor. Kerjasama ini tentu bisa menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota ASEAN. Secara tak langsung, AFTA juga membantu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara ASEAN. Nah, kerjasama ini ternyata tak hanya berfokus pada produk komoditas saja, tapi juga jasa. Sektor jasa seperti telekomunikasi, transportasi, pariwisata, dan keuangan. Yang keempat aja kerjasama ekonomi di bidang pariwisata. Indonesia tentunya sektor pariwisata ini menjadi fokus yang utama. Jadi kenapa? Selain dia menyerap tenaga kerja, pariwisata juga menjadi penopang ekonomi terbesar bagi Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya. Di sektor ini selain memajukan budaya dari masing-masing negara, tapi juga merupakan daya tarik bagi turis, ya. Di luar sektor ini,
ada ajang pagelaran olahraga seperti SEA Games atau Asian Games yang lebih luas lagi, ini juga bisa menjadi daya tarik sendiri bagi para turis. Yang kelima adalah kerjasama ekonomi sebagai pusat promosi ASEAN. Jadi kalau menjadi pusat promosi ASEAN, maka akan mendapatkan eksistensi pasar ASEAN di Indonesia atau di negara-negara ASEAN lain. Promosi ini bisa berkaitan dengan beberapa sektor strategis, bisa perdagangan, pariwisata, usaha kecil menengah, pertanian, kehutanan, dan investasi lainnya. Saat itu, pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Diharapkan negara yang punya pertumbuhan cepat ini seperti Jepang bisa membantu peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN. Sisi lainnya, promosi ini juga menjadi daya tarik untuk investor Jepang agar mau berekspansi ke negara-negara ASEAN. Nah, yang terakhir ini pembahasan kita mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Seperti kita ketahui bersama bahwa MEA tahun 2015 mulai masuk ke Indonesia. Bicara mengenai MEA merupakan realisasi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Artinya apa? Aliran bebas barang, jasa, arus investasi, tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dengan masuknya MEA di Indonesia dapat memberikan pengaruh positif juga negatif kepada masyarakat Indonesia. Tergantung kita caranya dalam menyikapinya. Terbentuknya MEA itu ada landasannya, yaitu 4 pilar. Pertama, sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. 2, jadi kawasan ekonomi yang kompetitif. 3, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata atau seimbang. 4, integrasi ke ekonomi global. Dan MEA bertujuan 1, meningkatkan daya saing, 2, mendorong pertumbuhan ekonomi, 3, menekan angka kemiskinan, dan 4, meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tugas buat kalian halaman 29 ayo jawab, dan halaman 40 terutama pilihan gandanya dan isiannya nomor 19 sampai 24. Sekian dari Pak Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.